Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam cerita atau dongeng atau bacaan. Monggo terserah saja. Yang penting kami hadir untuk menghibur teman, sahabat, saudara semuanya, sambil mengingat-ingat kembali betapa luar biasa tokoh-tokoh di Nusantara ini, sehingga kemerdekaan, kedamaian, kenyamanan, kerukunan, dan kemakmuran yang kita dapatkan sekarang ini tidak mak ujuk-ujuk teko, tapi melalui proses yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya ajak para pendengar untuk merenung kembali ya kekaguman dan kemahadahsyatan yang kemarin pada seri 1 dari apa yang kita bacakan oleh yang ditulis oleh Pranata SSP ini, yaitu Sultan Agung. Mengingat Sultan Agung, tentu saja kita akan banyak sekali yang kita ingat ya. Menyatukan Nusantara, kemudian kedamaian dari para raja-raja, kemudian yang lebih kita kenang sampai sekarang teman-teman ya, yang masih berpegang teguh antara Asopon dan Aboge ya. Antara kalender hijrah, kalender Saka ya. Itu ya. Nah, nanti ada seri-seri berikutnya yang bagaimana yang telah dicipta oleh beliau ini. Nah, itulah patriotik dari Sultan Agung. Namun demikian ya, jadi rata-rata zaman biyen, zaman dulu itu ya, raja-raja ini apabila telah purna, artinya setelah selesai atau dia merasa sudah tidak mampu lagi, itu bisanya diturunkan ke anaknya ya, anak laki-laki. Jadi pancerwali ya, pancerwali. Jadi anak lanang bukan saja menjadi kebanggaan, tapi sang pangeran atau senopati ya, pangeran muda ini yang nanti akan menerima tampuk kepimpinan dari kerajaan itu. Nah, itu zaman dulu ya. Zaman sekarang apakah ada? Ya mungkin mirip-mirip ngono lah. Atau mirip-mirip ngono lah ya. Karena sudah ya apa meneh ya. Ini kan sudah hierarki dari sejarah ya. Kita tidak bisa terlepas dari itu ya. Terlepas dari itu. Jadi yes, ini pelajaran ya, seperti wayang. Wayang itu kan 6 nyongo nyuro ya. 6 nyongo nyuro. 6 ada perang gagal. Nyuro adalah tempat 6 perang gagal, nyongo adalah goro-goro ya, perangnya Bambang dengan Cakil ya, Bekasaan atau raksasa dengan Satria, yang diawali dengan goro-goro, lucu-lucu Semar Gareng Petro. Nah, setelah itu baru Manyuro. Manyuro itu perang berubuh ya, perang berubuh yang mendapatkan biasanya kemenangan dipegang atau atas kebaikan. Jadi Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Kola jala hak wasah kola batil. Jadi 3 episode dalam pakliran itu kan akhirnya juga mencerminkan dalam pola pikir kita ya, pola pikir kita. Yang pertama, kita hidup ini mesti mencari pada episode tertentu ya, katanya sampai umur 40 gitu ya, mencari gagal, terus ada berapa beribu jalan menuju Roma itu kita tempuh ya. Setelah itu kita merenungkan, setelah kita dapat baru kita merenungkan. Meper nyongo itu meper bapahan hawa songo. Jadi kita hidup kalau sudah mendapatkan rezeki, sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kaluhuran, kalungguan, maka kita tinggal berjalan seneng-seneng sambil memegang atau meregang atau juga meper ya babahan hawa songo. Jadi bagaimana angkara murka atau kebaikan yang lewat mulut, lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, dan lubang selanjutnya itu jumlahnya 9. Nah, setelah itu baru kita Manyuro. Mungkin setelah era 50 tahun ke atas itu ya, atau era purna tugas pensiun, itu baru merasakan Manyuro atau condong ke akhir. Di sanalah kadang-kadang orang sering memakai ketu putih ikat yang berwarna putih karena sudah cenderung ke sana, sehingga bagaimana menikmati sikap hidupnya ya, orang berumur segitu sudah
hanya mementingkan bagaimana aku bermanfaat selanjutnya apa yang telah dia bawa, ya, mewariskan ilmu dan amalannya gitu. Nah, begitu pula dalam kerajaan Mataram ini kita kenal Mas Jolang. Mas Jolang alias Sunan Prabu Hanyokroowati atau mungkin Hanyakrawati gitu ya. Nah, Alkisah Panembahan Senopati, pendiri dan juga raja pertama Mataram, beliau dimakamkan di Kota Gede. Dimakamkan di Kota Gede pada tahun 1601, ya, 1602 VOC masuk. Nah, tampuk pimpinan negara Mataram kini dipercayakan kepada putra Panembahan Senopati yang ke-11, yakni Raden Mas Jolang. Nah, menurut tradisi, mahkota raja biasanya jatuh pada putra sulung laki-laki dari istri utama atau yang disebut dengan Garwa Padmi, sang permaisuri. Akan tetapi di dalam praktek, raja bisa menentukan lain apabila ada pertimbangan khusus. Jadi mbuh iku jenenge memorandum atau referendum ya. Ya demikianlah Raden Mas Jolang naik tahta kerajaan Mataram sebagai Sultan kedua dengan gelar Sunan Prabu Hanyokroowati sejak tahun 1601. Ya, sementara itu kakandanya atau saudaranya yang lebih tua, Raden Mas Kentol, sudah agak lama ditugaskan oleh ayahandanya menjadi Adipati Demak dengan nama Adipati Puger. Nah, kakandanya yang lain bernama Raden Mas Gatut telah lama pula ditugaskan menjadi Adipati Panaraga dengan nama Adipati Jayaraga. Nah, dalam buku babat lain mencatat Adipati Jayaraga itu adik Raden Mas Jolang. Itu ya. Namun meskipun Panembahan Senopati telah meletakkan batu dasar kekuasaan kerajaan Mataram dengan kerja keras, tak kenal waktu, melalui perang fisik untuk mempersatukan daerah-daerah yang dulu takluk pada kerajaan Pajang. Namun, kesetiaan daerah-daerah itu belum bisa ditandai dengan kesempurnaannya atau ditandai tidak sepenuhnya. Ono sing setengah-setengah, ono sing sunah, ono sing wajib, ono sing mubah, malah ono sing makruh untuk bergabung kan gitu ya. Nah, ketika terjadi pergantian sultan di pusat Mataram, daerah-daerah itu memberontak lagi ternyata, Ya dengan cara bagaimana lah pada saat itu ya, yang jelas tidak sepakat. Ya mungkin ada yang seperti itu tadi, ada yang wajib tunduk, tapi ada yang sunah, ada yang mubah, ada yang makruh. Bahkan ada yang haram meninggalkan untuk ayo kita misah saja. Mungkin juga seperti itu ya, mungkin ya. Nah, mula-mula yang memberontak justru dari Demak ya. Provinsi Demak yang dipimpin oleh Adipati Puger itu meliputi Kabupaten Pati dan Sukowati atau daerah Grobogan sampai Blora Selatan ya. Nah, Pangeran Puger merasa diperlakukan tidak adil. Mengapa? Karena sesudah wafatnya ayahandanya tidak menyerahkan mahkota Mataram kepada beliau ya sebagai putra laki-laki yang tertua. Kenapa? Kepada Mas Jolang yang jauh lebih muda. Karena itu sang kakak tidak sudi untuk sebo. Sebo itu menghadap ya, jadi ada perkumpulan udah ora menghadap ke sana. Pada sang adik tadi yang telah jumeneng. Nah, tentara pusat Mataram yang kuat di bawah pimpinan Raden Mas Jolang sendiri berangkat dari Kota Gede
menyerbu Demak di utara pada tahun 1602. Demak memang dikepung rapat, tetapi tentara Demak di bawah pimpinan Raden Mas Kentol tadi alias Adipati Puger yang sangat perkasa, terengginas. Dalam tempo pendek berhasil memukul mundur tentara dari Mataram, tentara dari adik Mas Jolang tadi. Kemudian Sunan Prabu Hanyokroamati Mas Jolang pulang ke Kota Gede dengan menderita kekalahan. Dia sangat kecewa, merenung seakan redup. Kini Adipati Puger yang salah ukur ternyata. Dengan pengalamannya berhasil memukul mundur tentara pusat Mataram dari Demak tahun 1602, dia menyangka bahwa bisa menundukkan pusat Mataram. Karena ada pengalaman yang bisa memukul mundur. Sebuah pasukan besar dari Demak segera diberangkatkan ke selatan menuju Kota Gede di bawah pimpinan Adipati Puger sendiri untuk menundukkan Raden Mas Jolang. Nah, pada tahun 1603 banyak selisih. 1 tahun dilantik, 1 tahun menyerang, mengepung, 1 tahun diserang. Tetapi baru tiba di dekat Prambanan, pasukan-pasukan pusat Mataram yang besar jumlahnya telah menghadang dan menghancurkan tentara Demak sampai kocar kacir pada saat itu tentara dari Demak. Tentara Mas Jolang ternyata lebih unggul daripada tentara Puger. Nah, sahabat-sahabat, sekarang giliran Mas Jolang yang menentukan sejarah. Dengan pengalaman 2 kali bertempur melawan tentara pemberontak Demak itu, tahulah Mas Jolang di mana sebenarnya kelemahan siasat militer dan kelemahan prajurit-prajurit Demak. Dengan perhitungan militer secara lebih cermat, tentara pusat Mataram di bawah pimpinan sultannya sendiri pada tahun 1604 berangkat ke utara. Demak dalam pertempuran jarak dekat yang dahsyat. Demak sungguh-sungguh dihancurkan. Bukan saja tentara Demak, morat-marit, bahkan prajurit-prajurit berguguran. Akan tetapi, sawah-sawah yang sedang mau panen juga tidak ketinggalan. Dibakar habis. Dibakar habis. Perkampungan-perkampungan militer dibakar besar-besaran. Lumbung-lumbung padi ikut terbakar habis dengan isinya. Pendek kata, Demak kehilangan persediaan makan. Nah, sejak itu daerah Demak mengalami kemunduran yang mengerikan. Paceklik datang karena sawah-sawah telah rusak berantakan, rakyat menderita dan berbondong-bondong mulai mengungsi diri ke daerah-daerah tetangganya. Adipati Puger bagaimana nasibnya? Ya, saudara pendengar yang setia, pendengar yang budiman, Adipati Puger tertangkap hidup-hidup, kemudian dijatuhi hukuman pengasingan, ya. Dijatuhi hukuman untuk diasingkan, yakni dibuang ke daerah Kudus, hidup sebagai tawanan. Tetapi sewindu kemudian daerah-daerah pesisir memberontak, Gresik dan Jaratan di sebelah utara Surabaya menyatakan diri pisah dari pusat Mataram. Mereka merasa kuat. Gresik dan Jaratan pada waktu itu memang mengalami zaman emas. Kenapa? Pencapaian zaman keemasan ini karena kemakmuran yang sangat tinggi, berkat perdagangan yang makin maju. Karena itu Gresik dan Jaratan berhasil membangun tentara lokal yang besar dan kuat. Melihat ini, Mas Jolang tidak menunggu waktu lagi. Pada tahun 1612, sebuah pasukan besar diberangkatkan
ke timur, menggempur Gresik dan Jaratan. Bukan dari laut, tapi dari sisi darat. Mataram menang, kota Jaratan rusak, bosah, basih, hampir rata dengan tanah. Penduduknya yang selamat melarikan diri, mengungsi keluar daerah dan takut kembali. Sehingga sejak tahun 1612, kota Jaratan lenyap namanya dalam sejarah karena menjadi kota mati. Menjadi kota mati. Tetapi pekerjaan belum selesai. Adipati Kediri menyediakan diri untuk memimpin pemberontakan baru. Kediri menolak kekuasaan Mas Jolang. Adipati Jayaraga, kakanda dari Mas Jolang sendiri yang menjadi Adipati Panaraga. Nah, mengikuti jejak Adipati Puger di Demak yang tidak menyukai Mas Jolang, dia mendukung Adipati Kediri. Dengan dukungan itu, sebuah pasukan gabungan dari Kediri, Kertosono atau Wirosobo, dan Panaraga, puluhan batalion lengkap senjata berangkat menuju barat untuk menggempur ibu kota Mataram, Kota Gede. Menggempur ibu kota Mataram, Kota Gede. Pasukan gabungan yang besar ini memang berhasil meninggalkan batas Jawa Timur untuk menundukkan pusat Mataram. Tetapi berhenti di tengah perjalanan karena dihambat oleh hujan-hujan yang lebat. Hujan turun. Musim penghujan memang pada saat itu. Dengan derasnya sekali. Wabah penyakit mulai menyerang kemah-kemah prajurit. Sementara itu rangsum ternyata kurang memenuhi kebutuhan konsumsinya. Tentara Jawa Timur ini terpaksa kembali ke asalnya tanpa membawa hasil. Itu ya, unik cerita-cerita zaman dulu ya. Kemudian pada saat itu imperialisme Belanda sudah mengancam di lautan. VOC, Verenigde of Company, sudah berdiri sejak tahun 1602. Tatkala Mas Jolang mengepung kakaknya di Demak, dan sejak itu kapal-kapal VOC mulai mendamparkan atau mulai mendarmarkan diri di Laut Jawa untuk urusan perdagangan antara Malaka di barat dan Maluku di timur, yakni perdagangan rempah-rempah yang pada zaman itu sangat laris. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Waktu itu kedudukan VOC sebagai perkumpulan perdagangan Belanda masih sederajat saja dengan perdagangan-perdagangan Indonesia. Sama-sama sebagai pedagang yang bersaingan dalam merebutkan barang dagangan untuk diangkut kapalnya menuju dunia barat. Seorang pelayar Belanda yang ikut aktif mondar-mandir di Laut Jawa waktu itu mengagumi pelaut-pelaut Jawa. Dia mencatat dalam buku hariannya bagaimana wajah orang-orang Indonesia zaman itu yang bergaul dengan bangsa-bangsa asing dalam dunia pelayaran dan perdagangan, mengangkut rempah-rempah dari Maluku ke barat itu. Dalam catatan buku hariannya yang bertuliskan tahun 1601 ya, pelayar Belanda itu melukiskan wajah orang-orang Indonesia sebagai berikut. Orang Jawa memelihara rambut gondrong. Apa sekarang masih ada ya? Oh masih ya. Orang Jawa memelihara rambut gondrong. Kulitnya coklat kemerah-merahan seperti kulit orang-orang Brasilia. Memelihara kuku tangan panjang-panjang. Badannya kekar kokoh. Otot-ototnya kuat. Wajahnya persegi dan lebar dengan pipi yang agak tinggi
atau ciri-ciri seperti orang Mongol gitu ya. Kelopak matanya tebal, tetapi matanya kecil. Ini seperti ciri-ciri orang yang pemberani. Wow, yang matanya kecil berarti pemberani ya. Memelihara janggut sedikit. Kemudian sikapnya teliti. Kemudian juga disiplin. Disiplin. Patuh pada atasan dan seolah-olah siap mempertaruhkan nyawa atau mati setiap saat demi tugasnya. Bagaimana sekarang ya, ciri-ciri itu ciri-ciri dulu orang pelayaran Jawa ya. Sekarang bagaimana dengan kita? Sekarang tentu saja yang disebut Jawa itu bukan suku saja, tapi Jawa dalam arti basa Jawa, Jawa ngerti weruh krasa ya. Mengerti, mengetahui dan merasakan, itulah Jawa. Kalau dihubungkan maka 3 perkara itu berarti orang Jawa makrifat gitu. Makrifat, ya, ngerti. Nah, selanjutnya, saudara pendengar yang setia, pada tahun 1602 itu Mataram mempunyai pabrik-pabrik kapal di kota-kota atau pabrik-pabrik kapal ya, dan juga di kota-kota atau di pantai-pantai. Pabrik kapal besar ada di Banjarmasin dan pabrik kapal kecil ada di mana ya, daerah Loren sana ya, Gresik dan Jaratan. Kemudian kalau semua itu dihubungkan cerita yang masa lalu, namun ya sayang sekali waktu itu sayang sekali Raden Mas Jolang wafat sebelum berusia tinggi atau berusia maksimum. Sewaktu menghibur diri berburu di hutan Krapyak, hutan yang ditetapkan oleh raja sebagai tempat berburu keluarga raja. Pada saat itu Mas Jolang mengalami suatu kecelakaan sehingga gugur pada tahun 1612 itu. Jenazahnya segera dibawa pulang ke Keraton Kota Gede dan dimakamkan di Pasarian Ageng Kota Gede dekat makam ayahandanya Panembahan Senopati. Krapyak terletak di sebelah selatan kota Jogja sekarang. Dewasa ini kira-kira 1 kilometer di selatan alun-alun selatan kota Jogja masih kita jumpai desa Krapyak. Di situ sekarang ketika buku ini tulis 1977 ada peninggalan bangunan kuno yang tinggi, tetapi bangunan itu bukan warisan zaman Sunan Prabu Anyokrawati. Nah, ini cerita Mas Jolang ya. Mas Jolang atau juga disebut Pangeran Anyokrawati. Anyokrawati. Yang tentu saja ini masih ada seri lagi tentang Sultan Agung yang memang sesuai dengan judul itu. Nah, saudaraku, sahabat-sahabat pecinta dan pendengar dongeng atau cerita-cerita atau sejarah Nusantara, mudah-mudahan dengan sekilas ini kita akan mampu mengambil hikmahnya betapa perjuangan di situ ada harga diri, ada martabat, ya. Kemudian juga ada di samping martabat ada namanya amanah, ya, apa yang telah diamanatkan pada generasi estafet. Sampai jumpa pada seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.